ahadun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqatun li'annahu ma'alimul halali wal harami wa manaru subul ahli jannati wa huwal unaisu fil wahshati was-sahibu fil ghurbati wal muhaddithu fil khalwati wad dalilu ala sarra'i wat dharra'i was-silamu ala al-a'da'i wa zainu indal akhillai yarfa'u billahu aqwaman wa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa atammatan tuktafa atharuhum wa yubtada bi af'alihim wa yuntaha ila ra'yihim wa targhubul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnatiha tamsahuhum wa yastaghfiru lahum kullu rabbin wa yabisin wa itanul bahri wa huwa وهواه وسواه البر وأنعامه لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار في الظلم يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار ودرجة العلا في الدنيا والآخرة التفكر فيه يعدل الصيام ومدارسته تعدل القيام به توصل الأرحام وبه يرفع الحلال من الحرام وهو إمام العمل والعمل تابعه يلهمه السعداء ويهرمه الأشقياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أفضل الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. قال الإمام النووي معادن العرب أصولهم وفقهه بضم القاف أي صاروا عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. قال الإمام الغزالي رحمه الله بعد إيراده هذا الحديث فأعظم بمرتبة هي تالي النبوة وفوق الشهادة مع ما ورد في الفضل الشهادة. قلت وفي ذلك دليل على أن العلماء العالمين أفضل من الله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله نصر الدين. قال الحسن البصري رحمه الله يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجعوا يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فيرجع مداد العلماء على دم الشهداء. قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه موت رواته فوالذي نفسي بيده ليود رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم ذكره في الإحكام.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Qala Musa rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi fi darin amin wa radhiyallahu anhu bilanggan wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabu ibadatu wa mudhakaratuhu tasdiqun wal ba'tha anhu jihadun wa badalahu li ahlihi qurbatun wa ta'limahu liman la ya'lamu sadaqatun li'annahu mu'allimul halal wal haram wa manaru subuli ahli jannah wa huwa al-anisu fil wahsya was-sahibu fil qurba wal muhaddithu fil khalwah wa dalilu ala sarrahi wa dharra wa silahu ala al-a'da'i wa zaynu inda al-akhirat yarfa'u bihi Allahu aqwaman fa yaj'aluhum fil khairi qadatan wa immatan tubtafadaruhum wa tubtada bi af'alihim wa yuntaha ila rabbihim wa targhubul malaikatu fi khullatihim wa bi ajnihatiha tamassahu wa yastaghfiru lahum kullu rabbin wa yabisin wa hitanul bahri wa hawamu wasibahul barri wa an'am li'anna al-ilma hayatul qulub min al-jahl wa misbahul absar fi dhulam yawlubul 'abdu bil ilmi manazil al-akhyar wa darajatil 'ula fi dunya wal akhirah at-tafakkuru fihi ya'dilu siyam wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam bihi tusul arham wa bihi waraful halal min al-haram wa huwa imamul amal wal amalu tabi'u yulhamuhu su'ada wa yuhramuhu al-ashqiya. Ya, masih bahas lagi pasal yang kedua. Di dalam tema yang kedua itu di dalam menjelaskan apa yang warid, apa yang datang dari hadisnya Nabi Muhammad SAW di dalam keutamaan ilmu dan anjuran mencari ilmu. Masih itu. Kemarin sama-sama kita bahas pertanyaan-pertanyaan ya, berkenaan dengan mengapa sampai Rasulullah mengatakan semua apa yang ada di alam jagat raya istighfar memohonkan ampunan buat orang yang berilmu. Alasannya sudah dijelasin. Sekarang masuk ke dalam hadis yang lain. Hadis yang ini diriwayatkan dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul ilma. Kalian itu belajar. Belajarlah kalian kepada ilmu. Pelajari ilmu kata Nabi. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun. Kita pernah ingatkan perkataan di pasal pertama, annal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu. Bahwasanya ilmu itu maksud ilmu apa? Mempelajari serta mengajari, mempelajari, ngamalin terus ngajarin orang. Ya. Arfa'u wa afdalu min sa'iril a'mali allati yutaqarrabu biha ila Allah ta'ala. Itu mempelajari dan ngamalin ilmu serta menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, itu udah amalan paling top, paling afdol, yang paling cepat bisa deketin diri ente sama Allah Ta'ala. Ya. Itu
Itu perkataan tersebut bukan keluar dari benaknya Habib Zain bin Smith sendiri, karena memang ada hadis Nabi yang dijadikan dalalah, yang dijadikan petunjuk, bukti otentik akan keberadaan kebenaran apa yang dikatakan sama Habib Zain bin Smith. Nah ini Rasulullah bilang ente itu belajar, mesti belajar ilmu. Karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu karena Allah Ta'ala. Kalau niat ini ikhlas karena Allah Ta'ala, anak mau belajar karena anak hamba Allah. Saya butuh sama ilmu karena tiap hari saya jalani rukun Islam. Saya sadar saya orang Islam, dan saya terikat dengan yang namanya rukun-rukun Islam yang 5. Saya terikat dengan rukun-rukun iman yang 6. Saya terikat dengan 2 rukun ihsan yang saya perlu penuhi itu semua. Jadi saya butuh dengan ilmu yang dapat membimbing saya agar saya selamat. Selamat di sini dalam artian betul dalam mengamalkan sesuai tata cara yang diajarkan oleh baginda Nabi. Jangan sampai saya punya amalan mengamali rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini bertolak belakang. Bertolak belakang dengan yang dimau sama syariat. Banyak orang kan nggak buni. Abang-abang lahir udah Islam, keluarganya Islam, ya kan? Dari kasih tahu sholat wudhu sekedarnya aja ditahu wudhu, nggak tahu dalam-dalamnya wudhu. Ternyata wudhu punya syarat, punya fardu, punya mubtilat, punya hal-hal yang dapat membatalkannya, punya batasan-batasan juga. Dia nggak tahu sampai situ. Di sholat cuma sholat doang, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syurutnya sholat, syarat-syaratnya sholat, nggak tahu rukun-rukunnya sholat. Nanti di dalam sholat ada Al-Fatihah, syarat baca Fatihah dia nggak ngerti, ikut-ikutan. Abang-abang yang ngerasa hidup udah Islam, yaudah yang penting gue sholat, gue kerja deh, gue cari rezeki yang halal. Akhirnya hidupnya di dalam menjalankan Islam penuh dengan batasan, keterbatasan, gak nyaman, gak fleksibel, gak luas jalanin Islam. Akhirnya besok dengan orang ngomong hukum, ngasih tahu hukum, dikaget, susah banget Islam nih. Ngeri banget Islam. Karena ente gak pernah ngaji, makanya ngelihat Islam itu jadi ngomong akhirnya. Padahal yang dikasih tahu perihal yang berkenaan sama agamanya sendiri. Karena dia gak pernah pelajarin agamanya sendiri, akhirnya pas dengar dari orang ngasih tahu kaget dia. Lah terus mah selama ini sholatku salah dong, puasaku batal dong. Ya kayak contoh yang sering Anda contohin. Orang puasa Ramadan, oke puasa Ramadan. Dia nggak tahu hukum yang berkenaan dengan urusan puasa, dia nggak tahu tata tertib jalanin puasa kayak apa, dia nggak paham. Barang di mulut, duit liur di mulut, kalau udah keluar dipakai buat basahin lidah, udah jatuh hukum ada apa namanya? Ajnabi. Udah dihukumin hukum luar, barang yang udah terputus dari badannya. Jadi kalau masuk lagi membatalkan puasanya. Nggak paham dia. Lagi puasa di basah-basahan bibir. Basah bibir. Masih basah dijilat lagi. Masuk ke dalam ditelan sama dia, batal puasanya, nggak paham. Besok dikasih tahu sama orang urusan kayak begitu kaget. Loh, kok anggaran banget ya? Berarti selama ini puasa saya gimana tuh? Saya sering banget begitu tuh. Ya batal. Wajib bawa nggak? Ya wajib bawa. Makanya biar selamat ngejalanin Islam, kita ngaji. Jangan sok dah jadi orang Islam, jangan tengil. Mentang-mentang Islam udah Allah Tuhan gue. Mau jalanin seenak-enaknya aja. Coba ente sama sahabat ente, oh dia teman gue, friend gue nih. Dia cek 5 CS, berak bareng, mungkin bareng dia. Ya enggak, jangan dulu mainnya ada dibikinin sebelah anak dia. Bukan di kamar mandi sebelah, satu kamar mandi.
Ya kan? Terus dia masuk rumahnya masuk aja. Mau tidur di kamar emaknya, tidur di kamar emaknya aja gitu bareng sama bapaknya. Nah nggak gitu, semua ada batasannya. Jangan tengil loh. Gue penting gue bertuhan sama Allah, gue Islam. Terus ente nggak pikirin apa yang menjadi tuntutannya Allah Taala. Kalau ente berpikiran kayak tadi, agak-agak semi-liberal, ya kan? Semi-liberal, gue bilang saya mirip liberal jadinya. Karena ini masih bertuhan sama Allah. Kalau ente berpikiran kayak tadi, kenapa nggak sekalian diterabas? Apa yang Allah haramin ente jalanin aja. Kan yang penting ente Islam. Kita hidup tarobah sama Allah Ta'ala, menuhankan Allah Ta'ala yang kita pentingin. Yang jadi prioritas tujuan kita adalah cari ridhonya Allah. Jangan sampai salah paham. Biasanya orang yang begitu mikirnya, nih kalau gue sholat, gue jaga, gue ini, gue itu, besok masuk surga, ngandelin amalnya. Oh ente ngandelin amal ente. Allah butuh sama amal ente. Allah nggak butuh sama amal ente. Allah dulu sebelum nyiptain alam jagat raya nggak ada makhluk yang nyembah Allah, biasa aja. Nggak ada ruginya, ada untung buat Allah, biasa aja. Terus dengan sejarah Allah nyiptain ente langsung otomatis auto butuh gitu. Auto butuh dengan amalnya kita, lah nggak butuh Allah. Makanya jangan salah paham, kita dituntut beramal sama Allah. Kita kenapa kita beramal di dalam Allah? Kita amalin apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Kenapa? Tujuannya apa? Buktiin kita hamba di Tuhan kita. Makanya kalau orang-orang sufi, para wali Allah itu aja. Bukti kita ikhlas menuhankan Allah Ta'ala apa? Andai kan Allah menciptakan surga, menciptakan neraka, tetap sembah Allah. Sebagai bentuk penghambaan, bukti saya hambanya Allah. Jadi nggak efek surga sama neraka. Mau ada, mau kagak, gue tetap sembah Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintah berarti kan gue jalanin. Sedangkan Nabi ngomong kayak begini, ta'alamu al-ilma. Belajar kalian sama ilmu. Ini omongan Nabi? Bukan. Nabi layantiku adalah hawa idwa ila wahyu Tuhan. Nabi nggak pernah ngomong, berlaku, bersikap sesuai dengan hawa nafsunya. Nabi nggak ngomong, nggak ngucap, nggak berbuat, nggak berperilaku, nggak bersikap kecuali itu wahyu dari Allah. Ini Allah yang mau dikasih kisi-kisi sama Nabi. Lu kalau mau selamat bertuhan sama Allah caranya kayak gini. Kenapa kita disuruh ngaji ya? Kenapa kita disuruh taklim ya? Yang nyuruh bukan anak, Nabi ente. Kalau yang diakuin itu Nabi ente. Yang nyuruh siapa? Tuhan ente. Kalau ente akuin Allah sebagai Tuhan ente. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian itu pernah berhenti untuk cari tahu amalan yang ente nggak tahu ilmunya, kata Allah di Quran. Yang nyuruh Tuhan ente. Memang nggak ada cerita di Quran firman Allah ta'allamul ilma. Allah nggak ngomong kayak begitu, tapi Allah ngomong dengan bahasa yang lebih luas lagi jangkauannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ente jangan pernah berhenti untuk mempelajari sesuatu ilmu yang kita nggak pernah tahu ilmunya. Jadi sebelum kita melakukan, cari tahu ilmunya dulu. Biar apa tujuannya? Biar selamat. Biar menemukan titik terang dari apa yang Allah mau sama kita. Ingat, kita beramal sholat, kita zakat, kita haji, tujuannya apa? Tujuannya biar menemukan muradnya Allah. Biar menemuin, biar ketemu sama apa yang Allah inginkan, dan itu aja selesai. Paham nggak? Jadi bukan karena buat masuk surga, lo nggak bisa masuk surga juga sama amal lo. Lu kasih hidup sama Allah 5.000 tahun. 5.000 tahun lu ibadah aja sama Allah, gak pernah maksiat, nggak bisa masuk surga juga pakai itu.
Intinya kita sholat biar ketemu sama Allahnya Allah. Apa yang diinginin sama Allah Ta'ala? Apa yang diinginin sama Allah Ta'ala? Penghambaan kita, persembahan kita sama beliau. Jangan salah paham, biar jelas gagasannya gitu. Oh, gagasannya itu seperti ini akhirnya itu. Kenapa kita ngaji? Kenapa kita disuruh ngaji, disuruh taklim? Itu tadi, dengan kita belajar kita tahu gagasan-gagasan ini semua. Oh, kita kalau begini ceritanya jadi ini. Kalau kita begini ceritanya jadi ini. Kita begitu ceritanya jadi itu. Ada orang kemarin, ente tawakal sama Allah dan nasihat. Ente gantungin hidup itu sama Allah. Jawabannya, ane udah gantungin sama Allah Ta'ala. Tapi kepentok dulu. Ente tahu ane jawabin apa lagi? Ane tanya sekarang ente. Ente hidup dikasih nikmat sama Allah, udah diuji sama Allah berapa tahun? 30 tahun. Ente diuji sama Allah berapa lama baru? Pantes lo ngomong begitu. Apa nggak kurang ajar lo sama Allah? Lo 30 tahun hidup dikasih nikmat sama Allah. Itu dalam keadaan lo banyak maksiat sama Allah. Allah nggak peduliin maksiat, tetap Allah bagi nikmat. Allah pelihara ente sama nikmatnya Allah. Dikasih ujian dikit. Sebenarnya yang jadi titik permasalahan itu ujian atau teguran sebenarnya buat ente dari Allah. Karena sekian lama ente dikasih nikmat sama Allah, dibagi nikmat, ente terus bantang sama Allah. Ente terus yukhalifu. Ente terus bikin hal yang menyelisih maunya Allah. Ente melakukan hal yang menyelisih maunya Allah Ta'ala. Ini itu diazab, ditegur, tapi diuji sama Allah Ta'ala. Coba pikir-pikir. Nabi Ayub alaihissalam diuji sama Allah Ta'ala. Diuji sama Allah Ta'ala. Dari tajir, kaya raya, bakaran, habis, rumah hartanya habis. Punya anak 12. Habis rumah kebakaran, besok anaknya 12-12-nya mati. Meninggal dunia, bayangin ente. Habis anaknya meninggal dunia, Nabi Ayub dikasih ujian sakit sama Allah Ta'ala. Dapat 4 tahun, bininya ngomong, wahai suamiku, engkau nabinya Allah Ta'ala. Engkau berdoa, engkau munajat dikabul. Coba munajat sama Allah, minta keringanan. Apa jawab Nabi Ayub? Kita hidup nikmat, kita hidup jaya raya, makmur. Berapa tahun dikasih sama Allah itu? 40 tahun. Ini berapa tahun? 4 tahun. Ya udah. Ntar kalau ujian udah sampai 40 tahun baru ngomong Allah Ta'ala. Berhubung masih baru 4 tahun, hanya nggak mau. Malu saya sama Allah. 40 tahun saya dikasih hidup jaya makmur raya. Baru 4 tahun saya diuji kayak gini sama Allah. Terus kamu minta saya buat munajat sama Allah, minta maaf. Tar dulu deh. Lo kalau mau ngeluh hitung dulu banyak nikmat yang lo dapetin sampai musibah yang lo dapetin. Allah masih baik sama kita, Allah masih musibah sekali-sekali. Allah kasih musibah begitu sekali-sekali, bukan tiap hari. Masih kalah banyak musibah yang Allah bagi sama kita sama nikmat yang Allah bagi. Masih banyak nikmatnya, padahal kita bangkang terus sama Allah kan. Allah tetap pelihara kita dengan nikmatnya, dengan rahmatnya. Rasa nggak ente? Jangan rasa nggak? Makanya kudu ngaji. Fa'inna ta'allumahu lillahi masyadun. Karena sesungguhnya kata Nabi, di dalam menuntut ilmu, kalau memang itu ikhlas, kata Nabi, kalau memang itu ikhlas menuntut ilmu, kata Nabi, itu menunjukkan khosyah. Itu masuk ke dalam kategori khosyah. Ente masuk dalam kategori hamba yang khosyah, yang punya rasa takut sama Allah Ta'ala, punya nilai takwa, punya nilai takut sama Allah Ta'ala. Oh, ini istimewa.
Makom takwa itu nggak sembarangan. Takwa itu takut artinya. Makom takut itu di sisi Allah nggak sembarangan. Nggak semuanya hamba itu takut sama Allah. Bohong rata-rata. Takut sama Allah Taala. Masih ada lancar tuh. Takut ngomong juga itu. Tanya, kerja nggak ada kerja. Baru dikasih ujian selama 2 tahun masih ngalahin nikmat Allah lagi, jangan dulu nangis saja, munajat mau. Kalau memang kau ridho ya Allah tambahin nggak apa-apa. Iya tambahin. Tapi kalau kau nggak ridho datangin pertolongan Allah, itu doa yang kita. Ya, dah ya. Jangan minta kaya. Ya, gitu. Doa Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah itu cantik. Waktu diuji gak bisa sama Allah, ditolimin. Yang kurang ridhonya, wahai kekasihku, kalau engkau ridho dengan keadaanku yang kayak ini, seperti sekarang ini, tambahin. Tapi kalau nggak ridho, ya buru-buruan kan deh. Tunjukin ketidakridhoan ya Allah. Ini tahu omongan anak keluar itu kita jangan ntar habis ini dihina-hina ini diceramah itu. Kalau lagi ada ya doanya, ya Allah kalau emang kau nggak terima anak miskin kayak yang duluan. Aja nggak? Watolabahu ibadatun. Dan ente upaya ente mencari ilmu itu masuk ke dalam kategori ibadah, kata Nabi. Masuk ke dalam kategori ibadah. Masuk ke dalam kategori ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun. Enggak usah sok tengil lah itu mau jadi wali cepat-cepat banyak yang pikir. Kita bahas ilmu kayak gitu, mudzakarah ilmu kayak gitu. Ini dihitung tasbih. Kayak kalau ada orang nggak betah pantatnya panas, ngaji kelamaan, berarti yang kayak gini mah nggak ada yang bertasbih sama Allah, nggak ada yang pikir, nggak kuat. Kalau ngaji jangan lama-lama, serawu. Lo mau lama aku dihitung tasbih sama Allah, ngomongin ilmu ibadah, jangan lama-lama. Aku lagi ibadah sama Allah, lu kata jangan lama-lama. Lah aku nggak mau nurutin lu, gue pengen nurutin Nabi. Bayangin nanti, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tiap hari duduknya di Masjid Nabawi, ngapain? Ngaji. Pagi-pagi udah di masjid lagi, pagi-pagi di masjid lagi, ngaji terus. Makanya kalau kita lihat kitab-kitab tuh pasti Abu Hurairah, Abi Hurairah mulu, gak ada. Jarang banget Abi Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, jarang. Buka coba kitab-kitab hadis. Rata-rata Abu Hurairah, iya. Jadi muara tolabul ilm itu kembali diibadahkan Sayyidina Abu Hurairah. Oh, apa berarti ini Abu Hurairah ngalahin kealimannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali? Lah, 4 sahabat ini bangun tidur udah sibuk bantu dakwanya Nabi. Gak repot ngurusin umat. Abu Hurairah gak ada syukuran, gak ada kerjaan, tiap hari ngaji. Jadi barometer keilmuan kita ini mesti Abu Hurairah. Ilmu tolak, ilmu yang kita cari dengan cara yang kita tuntut dengan cara upaya, menggunakan upaya, ini pasti bermuara ke Sayyidina Abu Hurairah. Tapi kalau ilmu wirasah nggak ngaji ke Sayyidina Abu Bakar, tahu alim, diwariskan sama Nabi, itu muaranya sih.
Iya kan kata Rasulullah dalam hadisnya. Masobbahu fi qalbi ila sobabtu ala qalbi Abi Bakar ila darajatan nubuwah. Tidaklah setiap hari Allah tuangkan ke dalam hatiku sesuatu, ilmu, cahaya apapun, kecuali aku kirim ini semua ke dalam hatinya Abu Bakar. Bukan berarti kalangan Imam Abu Hurairah. Ini ilmu itu makanya ada dua, ilmu wirasah, ada ilmu bola, ilmu warisan, ada ilmu belajar. Ilmu warisan yang kayak Nabi amalin ke Sayyidina Abu Bakar. Ilmu belajar yang kayak kita ini kembalinya barometernya sangatnya sampai ke Sayyidina Abu Hurairah. Itu berbangun deh, pangan. Nanti kayak gini enak asik, lama-lama apa-apa dapat tasbih ulama Allah Ta'ala, ada khasyah, dapat pahala takwa, pahala takut sama Allah Ta'ala. Wal bahtha anhu jihadun, dan mencari ilmu itu kata Nabi itu jihad. Ente keluar rumah nyari majelis pengajian nyari ilmu, wah jihad. No. Semuanya gitu, Wahyu, Fahri, Pamantono, gitu. Aman. Selama nama kita nggak ada yang hunat, aman. Kalau namanya hunat, waduh, itu orang yang terakhir kali nanti keluar dari neraka. Iya. Orang yang terakhir kali kata Allah Ta'ala keluar dari neraka namanya hunat. Kalau dia udah keluar, gelisah, udah gak ada harapan lagi ahli neraka yang lain udah gak bakal ada yang keluar lagi, pokoknya itu kok habis. Kalau namanya Pak Ijo, Tono, bener aman jawab, dia gak aman masih. Ada harapan masih keluar dari neraka. Pokoknya kalau masuk, iya aman masih. Buyo aman pokoknya. Tausar aman pokoknya. Sarji biar gak hati jelek. Salah, jelek ji, kejelekan nomor 1. Aman, guys. Yang penting namanya berhunat. Jadi kalau berhunat ada yang takut di sini. Nah, kita tutup pengajian, kita bubarin aja. Ada hunat di sini. Ya kan? Ngeri. Di jalan semua datang kemari dari Klender, dari Jakarta, dihitung jihad. Hitungannya jihad, kalau mati fi sabilillah syahid. Wa badalahu li ahlihi qurbatun, dan berjuang buat ahli ilmu itu nilainya ada, terdapat nilai kurban. Tahu nilai kurban? Nilai mendekatkan diri sama Allah. Nah, ini dia mengurban jadi batu ulama, ini nilai kurban. Itu di situ ada simbol mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang ngomong. Jadi itu khidmat sama ulama, bantu nolong ini itu, nggak ada gratis itu. Bayar sama Allah Ta'ala semua. Banyak nilainya. Makanya kalau saya heran kalau Habib Zaid bilang anal ilma ay ta'allumahu wa ta'limahu. Afdol apa namanya? Afdalu arfa'u min a'malil lati yutaqarrabu biha ila Allah Ta'ala. Amal yang paling hebat buat deketin diri kita sama Allah. Urusan diri bukan ada yang lain. Top. Ada yang lain, lo mau cari amal yang mana, mau wirid apa, kalah mau kayak begini. Duduk begini, nanti nanti kagak wirid, kami ngetas deh. Dapat khosyah, dapat ibadah, dapat apa lagi? Dapat tasbih, dapat jihad. Nabi yang guru dapat kurban. Oh, antar jemput gue lo. Wassalam. Makanya mukanya sekarang bening, nggak kayak dulu buta. Ini nggak, dari nanti kalau mandi 2 jam. Iya. Ngobrol mencin orang deh. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqah, dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang nggak tahu ilmu, sedekah. Ada lagi sedekah. Padahal orang duit sedekah.
si antum, buat urusan antum. Sama-sama sholat. Sebenarnya begitu. Sebenarnya kenapa sih orang kalau ngaji ngasih duit gurunya? Nah, ini udah biasa. Karena murid pun nggak mau kalah sama guru. Guru sodako, ini nyontohin kita nih. Ngajarin kita pakai contoh. Ini juga ngamalin karena aneh nggak punya ilmu, aneh pakai yang ada aja deh. Aneh belum nyambut kalau aneh sedekah pakai barang yang guru aneh pakai. Aneh nggak punya tuh barang. Pakai barang yang dia punya. Benar nggak? Kalau orang dulu kasih pisang, kasih singkong, kasih ini, kasih itu. Kalau di Jawa masih itu aneh ngerasain. Gantiin guru aneh ngajar di Jember. Pulang dibawain sayuran, buahan gitu, beras gitu. Kalau orang di desa kayak gitu. Masya Allah. Li'annahu mu'allimul halal wal haram. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Karena kenapa? Karena sungai nuntut ilmu ini menjadi tempat pembahasan urusan halal haram. Kan tadi apa yang Allah mau, apa yang Allah nggak mau ini membahasnya di sini. Kalau lu cari di kantor lu nggak ketemu. Di kantor lu cari tuan. Iya cari keuntungan lo di kantor. Kalau di sini enggak. Bahas apa yang Allah mau sama apa yang Allah nggak mau. Ini tempatnya kayak begini. Wa manaru subuli ahli jannah. Dan tempat ini adalah tempat lenteranya, cahayanya yang menerangi jalan orang-orang ahli surga menuju ke surganya Allah Ta'ala. Makin sering tali, makin banyak disimpan tuh lentera itu. Makanya dikatakan apa namanya? Al-alimu misbahul alam. Orang berilmu itu lenteranya alam jagat raya. Lampunya penerangnya alam jagat raya. Dunia ini mal'un kata Nabi. Dunia ini terlaknat. Gelap. Dunia ini gelap. Isinya laknat Allah semua. Ya, illa dzikrullah. Kecuali orang-orang yang senantiasa terhubung sama Allah Ta'ala, ini nggak masuk dalam kategori itu kata Nabi. Yang kedua apa? Wa'alim. Orang yang berilmu. Yang ketiga wa muta'alim, orang yang belajar. Ini nggak masuk dalam kategori itu. Orang kalau sadar tinggal di dunia tempat yang gelap gulita penuh dengan laknatnya Allah Ta'ala, berarti buat sampai ke Allah Ta'ala itu butuh penerangan. Jalan gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, maksudnya itu butuh senter, butuh patromak, butuh apa yang bisa terangin jalan itu. Kalau urusan mau menembus tuh jalan gelap yang butuh lampu, ini jalan ke Allah Ta'ala butuh juga penerangan. Penerangannya sampai orang berilmu. Butuh ilmu. Al-alim raihanatullah fi dunya. Orang-orang berilmu itu parfum wangian yang Allah Ta'ala yang ada di bumi. Wa man syamma ilaih istaqa ila Allah. Nah, bagi barang siapa orang yang mencium harum tersebut, maka otomatis dia bakal rindu sama Allah. Boleh diambil kompas. Orang alim ini kompas buat sampai ke Allah. Kalau itu dipegang kompas, kita sampai ke Allah pasti sampai. Jadi kalau usah heran kalau dibilang perkumpulan kayak gini dibilang mana subuli ahli jannah. Tempat kayak gini tempat penerangan jalan orang-orang yang mau menuju ke surganya Allah. Wa huwal anisu fil wahsyah. Dan adapun ilmu itu kalau itu udah punya ilmu, di saat terjadi kemurungan, di saat ente murung, ilmu ini bisa menjadi
apa namanya pembahagia itu, anis, penghibur itu. Dia yang bakal menghibur. Lagi murung, tidak cerita ilmu, belajar ini, belajar itu, asyik, ilmu. Keren lah otomatis kalau yang alim keren, apalagi yang alim, keren, pasti keren. Lagi sumpah dia nggak buka kitab. Beb, alam rumah, alamku anak tamu penting. Tahu siapa? Habib Zain bin Smith. Kita lagi ngobrol sama Habib Zain. Bawa kitab fikih. Karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beb, alam rumah, alamku anak tamu penting dulu. Siapa Beb? Ibnu Hajar lagi tamu ke mana? Ngobrol anak. Betul. Baca Ihya. Beb, mau ke rumah Beb, alamku ada tamu penting di rumah, ada tamu aku. Lagi nama rumah. Ya Ibnu Ghazali. Karena kita tahu ilmunya, kita rajin baca Quran, urusan baca Quran kita tahu ilmunya, kita senang baca Quran. Orang telepon dari rumah, walafu, nggak bisa diganggu. Yang punya alam jagat raya lagi ada di rumah anak, lagi ngobrol sama anak baca Quran. Dan gangguan anak lagi Quran itu. Yang punya alam jagat raya lagi di rumah anak itu ngomong apa mesti kau gugatnya. Belum mati lagi nggak bisa. Wasahibu fil ghurbah, dan akan menjadi sahabat di saat ente terasingkan. Ya ada orang asing yang kita, orang nggak tegur kita, orang pandang kita, orang diskriminasi kita. Sabodo amatan, punya kawan yang ngalahin lo semua. Dontak gatek mantuk kirim. Mekanik yang kita tadi kita bahas kita pilih ini terus. Wa dalilu ala sarra'i wa dharra. Ilmu itu wal muhadditsu fil khalwa, dan menjadi teman bicara waktu lagi sendiri. Itu kalau masalah kayak gitu gimana? Ada orang nanya kemarin, ada kejadian begini. Vanessa Angel waktu meninggal dikubur di satu makam duluan. Hukumnya gimana itu ya? Ini ngobrol, kita sendiri ngobrol biar. Oh gini, kalau begini gimana? Ngobrol dia aslinya mikirin yang lain. Ya kan, urusan Vanessa Angel kita ngalir 80 juta. Itu dia nih kuburan, satu kuburan berubah, ini hukumnya gimana? Oh asli. Dan doa aja. Wa dalilu ala sarra'i wa dharra, dan ilmu itu menjadi petunjuk buat kita. Di saat kita mendapati kelapangan, mendapati kesempitan, kita lagi ngalamin lagi lancar-lancar aja, nih ilmu jadi dalil. Oh, dapat rezeki gede nih. Gue punya kontrakan 10 sekarang, alhamdulillah orang semua bererot bayar kontrakan dari teman. Dapat rezeki gede, gue bangun kontrakan nih, besok ada zakat nih nggak ya? Kalau begini, gue buka warung ada zakatnya nggak ya? Diterangin sama ilmu. Oh ada zakatnya sekian. Lagi sempit jadi dalil juga. Ya Allah mau ada rezeki, apa gue maling aja? Boleh. Apa gue mau nyewa mengerti aja ya nggak bisa. Ya, ilmunya gak. Jadi dalil ya. Wasilahu alal a'da, dan ilmu itu keadaannya bisa menjadi senjata buat kita ngadepin musuh-musuh. Ada contohnya kan? Sayyidina Ali waktu mau perangin orang-orang munafik, mau negosiasi, mau musyawarah, datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya Ali jangan ente yang sama, aneh aja. Kalau sama aneh nggak jadi perang, kalau ente datang masih perang. Loh kok bisa begitu? Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas kan orangnya gini, rapi, rupawan, dan terkenal juga, orangnya asik diplomasinya. Datang sono begini, mau bilang, ente datang, ada kira Ali yang datang, mau nggak nih? Mau bilang ada pulang, ada perang, nggak jadi perang. Rapi urusan beres. Bukan Sayyidina Ali berarti nggak bisa ngadepin orang. Ini orang udah terlalu benci sama Sayyidina Ali.
Jadi kalau Sayyidina Ali yang datang pasti jadi perang. Mungkin Sayyidina Ali ditawan, mungkin Sayyidina Ali ditolekin, mungkin apa bikin rakyat ngamuk pasti. Tapi yang datang Sayyidina Abdullah bin Abbas. Paham? Wa zainu indal akhilla. Ilmu bisa menjadi kebaikan. Bisa menjadi kebaikan waktu ente kumpul sama sahabat-sahabat ente. Sahabat lagi ada yang butuh nasihat, sahabat lagi sulit, sahabat lagi kita bisa terangi, kita bisa tenangin. Ilim semua ini. Ilim semua. Yarfa'u bihillahu aqwaman. Karena ilmu Allah Ta'ala dapat meninggikan derajat kaum. Derajat satu kaum. Fayaj'aluhum fil khairi qadatan wa himmatan tubtafa atharuhum. Maka Allah jadikan orang yang berilmu itu di dalam kaumnya menjadi apa? Di dalam urusan kebaikan dijadiin panutan dan dijadikan imam yang diikuti jejaknya. Ajib tuh orang berilmu ini. Wa yuqtada bi af'alihim. Perbuatannya dijadikan teladan orang yang berilmu. Wa yuntaha ila ra'yihim, dijadikan rujukan pendapatnya. Wa targhubul malaika fi hullatihim. Dan malaikat-malaikat itu apa namanya? Berebut buat menghiasi orang yang berilmu. Wa bi ajnihatiha tamassahuhum. Dengan sayap-sayapnya para malaikat itu melindungi para orang-orang alim. Wa yastaghfiru lahum kullu rabbin wa yabisin. Dan barang yang basah ataupun yang kering di alam jagat raya ini semua beristighfar buat orang yang alim, memohonkan ampunan. Wa itanul bahri wa hawamuhu. Sampai-sampai makhluk-makhluk yang ada di laut, ikan-ikan di laut itu, pokoknya binatang laut itu semua mohon ampunan buat dia. Wa hawamuhu, serta plankton juga mohon ampunan. Wa sibahul barri wa an'amuhu. Hewan buas ke atau binatang ternak ke semuanya, kata Rasulullah, istighfar buat orang yang berilmu. Kenapa? Kok bisa orang berilmu dapat keistimewaan seperti itu? Oh, saya heran, kata Nabi ini, annal ilma hayatul qulub minal jannah. Karena ilmu inilah yang menjadikan hati ini hidup, tersadar dari kebodohan. Hidup, hati jadi hidup terang dari kebodohan, dari kejahilan, dari kegelapan. Wa misbahul absar fi dhulam. Karena ilmu itu adalah pelita pandangan di dalam kegelapan. Ya bulughul abdu bil ilmi manazilul akhyar, sehingga menjadikan hamba itu dapat mencapai kedudukan yang tinggi, kedudukan orang-orang akhyar, kedudukan orang-orang soleh dengan ilmunya. Wa darajatil ula fid dunya wal akhirah. Dan seorang hamba itu bisa menempati kedudukan yang tinggi di dunia dan di akhirat wasilah ilmunya. At-tafakkur fihi yahdil siyam. Memikirkan ilmu aja, kata Nabi, itu tafakkur di dalam urusan ilmu itu menandingi, menyenterai ibadah puasa. Tafakkur, pikirin ilmu itu tafakkur. Tafakkur ya, namanya tafakkur. Itu menyenterai puasa. Wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam. Mempelajari ilmu itu menyenterai tahajud, hidupin malam, ibadah di malam hari. Semalam suntuk.
Tahajud nih selalu suntuk. Ini duduk kayak begini tandingin itu semua. Begitu sholul arham, dengan ilmu ente bisa sambung satu rahim. Satu rahim dah, satu sama lain akhirnya kenal enggak? Salam-salaman satu rahim dengan wasilah. Karena wasilah siapa? Wasilah ilmu. Wa bihi yu'raful halal al-halal minal haram. Dan dengan ilmu ente dapat mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Wa huwa imamul amal. Ilmu adalah imamnya amal, pemimpinnya amal. Wal amal tabi'u. Adapun amal menjadi pengikut ilmu. Amal yang mesti ngikutin ilmu. Ilmu jadi imamnya. Ente cari ilmu dulu baru ngamal. Yulhamu su'ada. Yang hanya Allah ilhamin buat orang-orang yang bakal Allah bahagiakan mereka. Ilmu bakal Allah bagi buat orang yang Allah mau bahagiain aja. Wa yuhramuhu al-asya. Allah haramin ilmu ini buat orang-orang yang celaka. Orang celaka pasti hidupnya jauh dari ilmu. Ini sangka, ini omongan siapa? Omongan Nabi Muhammad. Wallahu Allahumma ja'alna min ahli ilmi. Allahumma ja'alna min ahli ilmi. Allah jadi kita mudah-mudahan kita golongan orang-orang ahli ilmu. Amin. Atau orang yang mencintai orang yang berilmu. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang Allah perkenankan untuk dibahagiakan. Dan semoga Allah jaga kita, Allah jauhin kita daripada golongan orang-orang yang Allah haramin daripada ilmu. Dan jangan sampai Allah haramin ilmu itu buat kita, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kekuatan zahir batin, taufik wal hidayah untuk senantiasa rela mengorbankan, berupaya untuk mencari ilmu. Amin. Semoga Allah jadikan kita para penuntut ilmu dari sekarang sampai kita mati. Amin ya rabbal alamin. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqi wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik azizan fi uyunihim waj'alna wajhan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'al ya qahiman bila zawal ya mubdi'an bila mizal walakal hamdu walaka minna walaka syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala